Shalom, shalom, shalom. Selamat sore menjelang malam ya, saudara. Pada saat hari ini kita akan belajar bersama Tuhan mengenai firman Tuhan, yaitu soal kemenangan yang sudah diberikan kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Di dalam One Way Ministry pada sore hari ini, biarlah shalom, 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 shalom. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman kemenangan-Mu ini benar-benar menjadi nyata atas kami umat-umat-Mu yang sudah Engkau percayakan menjadi anak-anak-Mu dan sudah Engkau pilih menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami yakin percaya pada sore hari ini Tuhan, setiap pendengar firman-Mu, sarana YouTube juga media yang lain, Engkau berkati, Engkau kasih mereka juga, berikan pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami semuanya di dalam nama Yesus. Makasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi rema, firman-Mu ya dan amin, bekerja sesuai apa yang Engkau firmankan. Dan kami yakin Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus pimpin kami dalam seluruh kebenaran Allah, supaya setiap pendengar firman dapat mengerti apa yang Engkau mau atas setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, seperti yang Engkau mau terhadap hamba-Mu ini. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kami serahkan semua pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat-umat pemenang, kata Tuhan ya. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Contohnya begini saudara ya, pada saat klub sepak bola, ya, klub sepak bola aja saudara. Klub sepak bola itu memenangkan satu pertandingan ya, memenangkan satu pertandingan. Yang ikut menang itu bukan klub sepak bolanya saja saudara, pengikut-pengikutnya pun ikut merayakan kemenangan itu, dan euforia, dia akan merasa sukacita, akan senang karena kemenangan itu saudara. Nah, sebenarnya ini gambaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita itu adalah umat pilihan Allah, atau bisa dikatakan orang pengikut Kristus juga bisa, sahabat Tuhan juga bisa, anak-anak Tuhan juga bisa. Atau firman Tuhan lebih jelas lagi di dalam 1 Korintus ya, sama 1 Yohanes kalau nggak salah ya, pasal kelima, itu nanti bisa dilihat aja lah. Saya nggak membahas masalah ayat-ayat firmannya, nanti dicari sendiri ya, supaya kita rajin membaca firman Tuhan ya. Kurang lebih ayat-ayatnya itu pasti ada di firman Tuhan yang saya omongkan ini, pasti ada. Nanti dicari sendiri ya. Gini, orang yang berkemenangan adalah orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah yaitu orang-orang yang berkemenangan. Kemenangan itu seperti yang saya katakan tadi, ada euforia, itu semuanya merayakan. Jikalau kemenangan klub sepak bola itu adalah kemenangan yang luar biasa, maka pengikut-pengikutnya pun euforia dimanapun dia berada, nggak di tempat mereka aja, di seluruh dunia pun bisa, di Indonesia yang menjadi fans mereka pun merayakan kemenangan ya. Contohnya motor GP juga bisa, motor GP itu juga begitu. Valentino Rossi, ada yang suka dengan Valentino Rossi, begitu menang ya kita euforia, kita suka cita. Tetapi kalau kalah ya kadang putus asa, aduh ngono kok kalah ya eman, jeglok wis kare sithike kurang pira putaran jeglok. Lah di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan juga gitu saudara. Kemenangan demi kemenangan itu sudah menjadi bagian milik kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kenapa kita disebut kemenangan? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib semenjak Dia menyerahkan nyawanya, dan kuasa darahnya itu membebaskan kita dari segala hukum, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk ketidaksuksesan,
kutuk segala sesuatu yang mempersulit kehidupanmu, ya, kutuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghalangi berkat-berkat surgawi yang dari Allah Bapa yang diturunkan dari tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah dibukakan. Karena kunci kerajaan surga itu sudah ada di Tuhan Yesus, dan setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berkemenangan. Makanya kenapa kita tidak sering mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kita tidak pernah mendeklar bahwa kita ini orang-orang yang berkemenangan. Coba bangsa Indonesia ini seumpama tidak mendeklarasikan kemerdekaannya, selamanya Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Itu kuasa pengakuan, kuasa proklaim, ya, memproklamkan, itulah kuasa kemenangan. Jadi yo banggalah kalau kita memproklamasikan kemenangan, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita diangkat menjadi anak-anak raja yang menjadi ahli warisnya, ya toh. Bahkan kita diberi iman oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu? Setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang bisa berkata-kata seperti itu. Cari sendiri firman-Nya, ya, di Roma nanti mesti ada itu. Di Roma, enggak tahu di Roma pasal berapa, cari sendiri. Ya, jadi orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi orang-orang yang tidak percaya Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu saudara. Makanya kalau kita orang-orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan. Kalau hidup kita masih dalam kekalahan, dalam keloyoan, tidak euforia, setiap hari tidak ada euforia, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari, itu berarti ada yang salah dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan sudah katakan orang yang berkemenangan adalah orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mengasihi Allah, yaitu seperti Matius 22 ayat 37-39. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan hukum yang sama dengan di atas, yaitu hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Orang yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Tetapi Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi sesamamu yang kelihatan, itulah bukti bahwa engkau mengasihi aku, Allah yang tidak kelihatan. Nah, kemenangan demi kemenangan itu terjadi pada saat kita bisa praktek mengasihi sesama kita. Ya, apapun keadaannya, apapun masalah kita harus mengasihi sesama kita. Bukan karena golongan yang sama, karena keimanan yang sama, atau siapapun yang sama. Tuhan katakan sesamamu manusia, kasih mereka seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan, saudara, bukan ajaran siapa-siapa. Itu Tuhan yang menciptakan manusia mengajari kita seperti itu. Jangan kalau kita enggak contohnya begini, kayak tadi ya, klub sepak bola. Saya sukanya, umpamanya saya sukanya Barcelona, ya toh. Tapi yang menang Real Madrid ya enggak apa-apa. Saya ya suka cita juga. Maksudnya gini, saudara, jangan dibeda-bedakan kelompok-kelompok, itu enggak benar, saudara. Ya, karena firman Tuhan ajarkan itu sesama manusia. Jadi sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun rasnya, apapun kedudukannya, apapun perbedaannya, jangan ngurusi itu. Yang penting dia sesama manusia, enggak. Kalau dia sesama manusia, kita wajib kasihi seperti diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Jadi orang-orang yang berkemenangan itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah itu apa sih? Orang yang lahir dari Allah itu adalah orang-orang yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi sesamanya. Bahkan dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Orang-orang yang berkemenangan. Karena apa? Dia berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, itu berjalan dalam firman Tuhan. Setiap mau berbuat dosa, dia selalu diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Firman Tuhan begini, firman Tuhan, ya. Lah, kalau kita masih jatuh di dalam dosa,
itu berarti kita masih diperhamba oleh bapa pendusta. Ya, kalau kita masih jalan di dalam kedagingan kita, masih berbuat dosa, itu berarti kita bukan umat-umat yang berkemenangan sesuai yang firman Tuhan katakan. Nah, makanya orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, apa sih kebenaran Tuhan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kekudusan, sama dengan Allah sendiri. Ya, itu firman Tuhan. Makanya kalau kita jalan dalam firman Tuhan, itu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Allah memimpin kita. Itulah umat-umat pemenang. Jikalau engkau belum berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau belum menjadi umat-umat pemenang. Karena engkau belum lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah, itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan kemenangan demi kemenangan itu akan terus terjadi daripada kita, orang-orang yang lahir daripada Allah. Orang yang lahir daripada Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus, ya, itu kita tidak dapat berbuat dosa lagi karena kita berjalan dalam kebenaran. Pada saat kita berjalan di dalam firman Tuhan, disitulah kita tidak dapat berbuat dosa. Tetapi pada saat kita berbuat dosa, kita tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, disitulah kita bukan lahir dari Allah. Makanya kemenangan dan kemenangan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita lepas dari firman Tuhan. Ya, lepas dari kontrol Allah. Ya, inilah saudara. Saudara, ya apa ya? Ya seperti yang firman Tuhan katakan dulu-dulu, sebenarnya gini loh. Orang itu kan lucu ya, kepinginnya hidupnya benar, ya toh apa benar. Contoh masak salah gosong mamane ya nggak mau, ya toh. Terus garap soal matematika, umpamanya sudah ngerti 1 + 1 sama dengan 2 kok diisi 5. Ya nggak mau lah, nanti nilainya jelek ya nggak lulus ya. Terus kalau ujian SIM atau ujian sekolah, kalau bisa nilainya yang bagus bisa 100 supaya bisa naik kelas. Kalau nilainya garapannya salah semua, nggak naik kelas, ngulangi lagi saudara, ngulangi lagi. Kemenangan itu ya apa ya, susah ya. Kita belum menang itu belum dianggap ya. Di dunia ini juga begitu. Kalau belum juara 1 itu belum dianggap pemenang saudara. Kalau nomor 2, nomor 3 itu ya pemenang lah, pemenang. Tetapi masih belum yang tertinggi, istilahnya begitu. Nah, makanya Tuhan ajarkan kepada kita yang tertinggi itu yang berjalan dalam kebenaran. Makanya nilai yang terbaik dalam kehidupan ya. Kalau badminton itu dulu saya harus juara 1. Kalau nggak juara 1 ya percuma, nggak dianggap ya aku apik mainnya, tapi ya belum juara kok. Tapi kalau kita juara itu pasti ada euforia. Euforia itu ada kebanggaan ya, ada kesukacitaan. Nah, sebetulnya gini, 1 orang bertobat itu 1000 malaikat Tuhan bersukacita di kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan terus tahu-tahu berbuat dosa, kita hilang kemuliaan Tuhan lagi, ya malaikat Tuhan bersedih, 1000 malaikat bersedih saudara. Nyanyi lagunya galau-galau gitu kalau orang-orang dunia. Aduh wis ya. Makanya ayo saudara, kita ini ditakdirkan menjadi umat-umat pemenang. Kalau sebetulnya gini, mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kita itu pada saat kita bisa melakukan firman Tuhan. Udah itu aja, mukjizat yang terbesar. Pada saat kita bisa melakukan firman Tuhan, wis toh, kamu tiap hari ya, mamanya sergap doa, sergap sembahyang, sergap membaca firman Tuhan, sergap memuliakan Tuhan dalam hidupmu, sehat kamu pasti. Ayo coba, gak percaya, coba puasa tetapi dalam tuntunan Roh Kudus loh ya, orang ngawur loh, maksudnya dalam sakarpe sendiri, enggak. Ayo, tahu-tahu kita doa terus digerakkan Tuhan puasa. Nah, puasa untuk berdoa untuk apa umpamanya,
ada saudara yang sakit atau gimana, itu nanti Roh Kudus yang tuntun kita, saudara. Makanya kita nggak bisa berdoa, itu Roh Kudus akan tuntun kita di dalam kita berdoa. Berdoa itu sebetulnya bukan berdasarkan intelektual kepintaran kita, saudara, ya, tetapi berdasarkan tuntunan Roh Kudus itu yang benar. Doa yang benar yang seperti itu, saudara, dalam tuntunan Roh Kudus. Yang diomongkan apa? Ya firman Tuhan tok, banyak aneh. Doa itu nggak minta ini Tuhan kerjaanku lancar no, Tuhan sukses no, nggak usah ngomong begitu, saudara. Nggak usah ngomong begitu, pasti Tuhan itu sudah kasih kesuksesan asal firman Tuhan. Makanya Tuhan itu mengatakan apapun yaitu pakai firman Tuhan, pakai firman Tuhan, pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran yang membawa kita dalam kemenangan. Saudara, kalau sementara ini belum berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kemenangan demi kemenangan belum terjadi atas hidupmu. Mulai saat ini, akuilah dirimu bahwa kamu orang percaya Tuhan Yesus itu adalah umat-umat pemenang, umat-umat pemuji, umat-umat memuliakan Tuhan, umat-umat yang berjalan dalam kebenaran firman, umat-umat yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, lebih lagi orang-orang yang tidak berbuat dosa lagi, tidak melanggar firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupan kita, ya, hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan itu loh selalu ingatkan, singa itu serigala itu mengelilingi kita, ya, berputar-putar, mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya, yaitu domba-domba akan diterkam. Makanya Tuhan bilang apa? Ayo bersama aku ada kekuatan. Lek bersama aku, makanya gini, kayak kemarin firman Tuhan katakan, Pak, marilah kepadaku semua yang lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita, Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Dia menjamin semuanya. Di kayu salib itu sudah mengalahkan kemiskinan, sakit penyakit, kutuk penderitaan, tidak sukacita, tidak berjalan dalam kebenaran, tidak bersyukur, dan tidak bisa berjalan ini sesuai dengan hati yang gembira, obat yang manjur. Itu semua sebetulnya sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus mati di kayu salib. Kemenangan itu sudah menjadi milik kita pada saat kita bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Karena pada saat kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu adalah iman yang diberikan Allah, anugerah kepada kita. Tidak semua orang dipilih Tuhan, tidak semua orang bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, tidak semua orang menjadi umat-umat yang dikasihi Allah. Saudara ingin bukti? Di dunia ini banyak orang-orang yang tidak percaya Allah. Di dunia ini dan mereka percaya pada kemampuannya diri sendiri. Ya, di dunia ini tidak semuanya bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri. Makanya orang-orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, mereka akan jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan akan ditopang, akan diberi kekuatan, akan diberi kemenangan demi kemenangan. Pengen enggak, saudara? Kalau pengen, ayo bukti bahwa kamu itu memiliki iman secara pribadi. Saya hanya bisa menyampaikan firman ini, tapi sukacitanya yang dari Allah ini loh, mau tak bagi ke pendengar semua, ke kalian semua, ke saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu caranya gimana ya? Ternyata tidak bisa, kata Tuhan. Gak bisa sukacitanya itu. Yang bisa ngerasakan ya kita sendiri. Beli bakso, makan gitu. Wah, yo enak bakso niki, enak. Enak rasane, ngrasakno enak ini loh. Saya gak bisa tak bagino ke jenengan-jenengan, ke saudara-saudara semua. Kalau kepingin ngrasakno, ya saudara-saudara harus ngrasakno sendiri. Hidup bersama Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, berjalan dalam kesukacitanya bersama tuntunan Roh Kudus. Nanti pasti bisa kemenangan terjadi atas hidupmu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu tentang kemenangan ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang tidak berbuat dosa, orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Itulah orang-orang yang lahir dari Allah, dan mereka sudah Kau berikan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah dan pemberian-Mu.
Terima kasih Bapak, firman-Mu bekerja bagi semua pendengar firman-Mu saat sore hari ini. Dan kami yakin firman-Mu ya dan amin bekerja sesuai apa yang Kau mau, karena Kau yang mengawali dan Kau yang mengakhiri. Dan semua terjadi atas semua pendengar-pendengar firman-Mu dan tergenapi. Dan semua pendengar-pendengar yang ada di YouTube ataupun dimanapun, kirim orang-orang untuk mendengar kuasa firman-Mu ini. Roh Kudus tangkap mereka, Roh Kudus tangkap mereka, Roh Kudus tangkap mereka. Semakin banyak penonton, semakin banyak pendengar, dan semakin banyak orang dimuliakan, dan semakin banyak orang-orang mengalami pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu. Dan kami yakin banyak petobat-petobat baru mendengar firman ini dan mereka diubahkan hidupnya karena Engkau sendiri yang menjamah secara pribadi lepas pribadi. Kami ingin setiap orang yang mendengar ini memiliki pengalaman pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Mereka memiliki talenta yang khusus pribadi lepas pribadi, dan mereka bisa memuliakan Engkau sebagai Yesus Kristus sebagai Raja atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jamah di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, tuntun mereka di dalam seluruh kebenaran Allah untuk kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang tak sempat kami pikir, renungan rancangan rasa depan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin semuanya Tuhan, kami sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Demikian juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang terbaik atas kami. Engkau sudah yang memilih kami menjadi umat-umat pemenang, umat pilihan-Mu, umat-umat yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya kuasa firman-Mu terus bekerja atas anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami bersukacita, bersyukur karena Engkau yang terbaik atas kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah kami makanan kami sepanjang hari ini dengan kecukupan yang daripada-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa-dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, seperti juga kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari semua kuasa yang jahat Tuhan. Dan lepaskan ini semuanya, karena kami tahu Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah terima kemenangan-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu, kami mengasihi sesama dan mengasihi Engkau, dan kami tidak berbuat dosa kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan iman yang sudah Engkau berikan kami ini menghasilkan, berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi alat kemuliaan-Mu. Semuanya di dalam kasih dan anugerah-Mu pada sore hari ini. Haleluya, amin. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. One Way Ministry, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kemenangan dan ada kemenangan. Amin. Haleluya.